Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para pemirsa Kisra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa saya haturkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada para pemirsa semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, alhamdulillahirabbil alamin, selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita sampai hari yang kesekian Ramadan, kita masih tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kesehatan, sehingga kita dalam menjalankan ibadah puasa bisa menjalankan dengan sukses, dengan sempurna, dengan tiada halangan suatu apapun. Maka dari itu sudah sewajarnya, sewajibnya kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan kepada kita, menuntun kita ke jalan yang benar, yaitu dari jalan yang penuh dengan kegelapan, kezaliman, kita diangkat derajat kita menjadi menuju ke jalan yang penuh dengan tatanan hidup, yaitu ajaran agama Islam. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Kisra yang dirahmati Allah, Islam adalah agama samawi. Islam adalah agama yang turun dari langit. Artinya, Islam adalah agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam adalah agama samawi, tentunya Islam adalah sama seperti agama yang dibawa oleh para nabi Allah, Rasul Allah, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, sama. Ajaran agama samawi adalah sama, yaitu mengajarkan ketauhidan, mengajarkan keesaan. Jadi hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang Islam, Muslim, tentunya kita harus berbangga hati karena sudah tidak diragukan lagi kebenaran Islam. Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti agama yang lain tidak diridhai, tidak. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, karena banyak terjadi munculnya agama, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai Allah. Akan tetapi agama yang berlabel tauhid tadi tetap diridhai Allah. Islam adalah agama satu-satunya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah jelaskan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Dalam ayat lain Allah juga menjelaskan sebagaimana yang diterima oleh Rasulullah SAW, yaitu wahyu terakhir. Di situ dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan, kata Allah, lakum dinakum, bagimu agamaku. Telah aku sempurnakan untukmu agamaku.
Wa atmamtu alaikum, dan aku cukupkan kepadamu nikmati, nikmatku, kata Allah. Wa raditu, dan aku ridhoi Islam madina. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Jadi Islam adalah satu-satunya agama di akhir zaman ini, adalah satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada agama yang lain berdasarkan ayat tadi. Komitmen kita sebagai orang beragama, tentunya kita jangan hanya merasa puas dengan apa yang telah kita lakukan selama ini sebagai orang beragama. Tentunya sebagai orang yang beriman dan beragama yang baik, tentunya kita harus meyakini dengan sepenuh hati, menjalankan ibadah kita, syariat Islam yang sebenarnya, dengan betul-betul mempelajari atau mengerti makna syariat Islam yang sebenarnya. Karena banyak orang di luar sana ngakunya Islam, akan tetapi mereka tidak mau menjalankan sholat. Ngakunya Islam, mereka tidak mau menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan tidak mau menjalankan syariat-syariat atau ketentuan-ketentuan Islam yang sebenarnya. Maka dari itu kita sebagai orang beriman, tentunya kita harus merasa kurang untuk mempelajari terus dan belajar terus bagaimana Islam itu yang sebenarnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan yaitu ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Di mana ngakunya orang beragama akan tetapi tidak menjalankan ketentuan agama yang sebenarnya. Hal ini telah diungkapkan dalam surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Tahukah kamu orang yang bohong dalam beragama? Ngakunya beragama tapi hanya bohong belaka. Yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu mereka yang menghardik anak yatim. Golongan ini adalah orang yang membenci atau tidak merasa punya belas kasih kepada anak yatim. Anak yatim yang berada di lingkungan kita itu dianggap biasa atau remeh. Mereka sama sekali tidak merasa iba, tidak merasa belas kasihan terhadap mereka. Tentunya kita sebagai orang beriman, harusnya kita itu berpikir kepada siapa mereka itu berkeluh kesah. Karena mereka sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Nah, tentunya kita ini adalah merupakan panggilan jiwa kita. Tentunya kita sebagai orang beriman harus menyayangi dan mengasihi mereka, syukur-syukur menyantuni mereka. Yang kedua adalah wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Mereka orang yang tidak mau menolong orang miskin. Nah, orang miskin yang ada di lingkungan kita itu pada dasarnya adalah merupakan bagi orang yang beriman, merupakan ladang amal bagi kita. Kemana harta kita nanti disedekahkan. Tentunya harusnya kita merasa bersyukur masih ada orang miskin di lingkungan kita. Karena kita sudah tidak susah-susah untuk menyalurkan sedekah kita, menyalurkan zakat kita. Maka dari itu berterima kasihlah kita sebagai diciptakan Allah sebagai orang yang berada, dan berterima kasihlah di lingkungan kita masih ada orang yang kurang mampu yang wajib kita untuk santuni. Yang ketiga adalah fawailul lil musallin, yaitu mereka yang sholat alladzina hum an sholatihim sahun, akan tetapi lalai dengan sholatnya. Nah, golongan ini adalah mereka yang menganggap remeh tentang sholat. Mereka yang menganggap hal biasa tentang sholat, suka mengulur-ulur waktu sholat, suka
dikalahkan sholat itu dengan aktivitas-aktivitas lain. Bahkan kadang sampai waktu sholat itu habis. Sayang sekali orang seperti ini. Maka dari itu, inilah golongan orang yang lalai dengan sholatnya. Termasuk juga orang yang hanya sholat ikut-ikutan, tidak mengerti apa makna arti sholat sebenarnya. Misalkan ruku, i'tidal itu apa, dalam doa iftitah itu apa, di situ kan ada bacaan yang sangat indah sebenarnya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, untuk Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, mereka ini, golongan ini hanya ikut-ikutan, hanya konconi sholat, ikut sholat, akan tetapi tidak mengerti apa makna atau arti sholat yang sebenarnya. Selanjutnya adalah alladzina hum yura'un, mereka yang riya atau orang yang melakukan sesuatu, melakukan suatu kebaikan atau ibadah, akan tetapi tidak didasari karena Allah, hanya didasari karena orang lain mungkin kepingin mendapat sanjungan orang lain, pengen orang lain mengatakan wow, seperti itu. Jadi ibadah yang seperti ini atau amalan yang seperti ini jelas tidak akan diterima oleh Allah, karena mereka tidak didasari rasa ikhlas, tidak didasari lillah. Dan yang terakhir adalah wayamna'unal ma'un, orang yang enggan menolong sesama. Nah, orang yang seperti ini tidak menyadari bahwasanya kita tidak bisa hidup sendiri. Pada dasarnya manusia itu adalah diciptakan sebagai makhluk sosial. Kalau kita menengok ke belakang, kita pengen pakai baju, tentunya kita butuh seorang penjahit. Kita pengen makan nasi, tentunya kita butuh seorang petani. Nah, orang yang seperti ini merasa hidupnya itu hidup sendiri, sudah merasa cukup, tidak butuh orang lain. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati kalau kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak, harusnya kita untuk menengok ke belakang. Masih banyak orang lain yang membutuhkan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.